belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Selamat pagi, Bu Risma. Shalom Abuna, Abuni, Ibu Risma. Shalom Sobat Abuna, Bu Leli. Bapak Ibu semua. Oma Leli, shalom. Oma Leli. Shalom Abuna, Abuni. Shalom Oma Shalom Leli. semuanya. Shalom, selamat Shalom. pagi Bapak dan Ibu. Shalom Abuna dan Abuni. Selamat pagi Abuna. Shalom, shalom, shalom. Shalom Abuna. Shalom Alexi, Bapak Ibu yang terkasih semuanya, dan juga anak yang mengasihi Tuhan, luar biasa dahsyat. Mana kita berbagi kasih tanda sayang buat semua, yuk kita kasih tanda sarangi buat kita semuanya. Ya. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan ya. Kita kasih sarangi buat Tuhan Yesus ya. Oke. Aduh, sarangnya Tuhan Yesus. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, nggak terasa udah di hari Jumat. Artinya sudah di akhir pekan ya maksud saya. Dan waktu cepat berlalu. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu dari kita. Amin. Amin. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong, aduh gimana ini ya, nah, tenang saja itu, nggak usah gimana-bagaimana. Tuhan Yesus dia bata masuk yang pasti tidak pernah berlalu dari hati kita gitu ya. Amin. Ya. Amin. Badainya nggak berlalu ya nggak apa-apa. Berarti selama itu masih ada badai, selama itu pula Tuhan izinkan kita akan melihat kasih kuasa dan penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Amin ya. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Ya, Allah yang apa Bapak Ibu? Baik. Sangat baik, teramat baik. Selalu baik. Selamanya baik namanya. Yesus Kristus Tuhan. Kasih tos, jangan lupa saudaraku. Jangan lupa saudara. Iya, taruh tangan di dada juga ya, juga buat anak-anak semuanya. Mari kita saatnya untuk satu dalam doa. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, langsung kita take off ya, satu dalam doa ya. Segala puji syukur, segala hormat kemuliaan hanya bagimu ya Allah, kami yang hidup, yang menyertai kami sepanjang masa hidup kami, bahkan sampai kesudahan akhir zaman. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan kami rasakan, bahkan sampai di akhir pekan ini. Berbicaralah kepada setiap kami, lawat kami, sentuh hati kami, dan urapilah kami, penuhi kami dengan kasih dan kuasa-Mu, supaya hidup kami berlimpah kesaksian dan orang-orang boleh melihat kami mengalami penyertaan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya kepada Tuhan Yesuslah kami berharap, berserah penuh dan percaya. Dan kepada Tuhan Yesuslah kami menyembah dan memuji, memuliakan namanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudari, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, yang diberkati oleh Allah kita yang heran dan luar biasa. Kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan sebelum kita mendapatkan apa yang menjadi pesan Tuhan, supaya kita boleh semakin merasakan dan mengalami bahwa benar dan nyata Allah kita yang heran itu adalah Yesus Kristus Tuhan yang hidup, dan itu ada di setiap langkah hidup kita. Kita akan menaikkan pujian yang satu ini ya.
Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku
ku bersuka karenamu. Karenamu Tuhan, biarlah manis kau dengar, biarlah heran ku melihat kuasamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari yang sepakat katakan amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian dan juga yang mengasihi Tuhan Yesus, mulut kita itu harus terus memperkatakan setiap pujian. Ya, jangan lagi ada keluh kesah dan lain sebagainya. Supaya seperti yang Abuna sampaikan kemarin, yang Roh Kudus ingatkan apa? Pembaharuan mesbah hati itu penting sekali. Jadi mesbah itu bukan hanya sekedar seperti kita di altar atau di mimbar ya. Kehidupan kita itu jadi mesbah. Pekerjaan kita ya mesbah. Rumah tangga kita ya mesbah ya. Mesbah itu dikata mizbah ya, artinya satu tempat yang disediakan ya. Jadi kita disediakan mulut itu untuk apa? Memuji menyembah Tuhan. Jadi biarlah mulut kita menjadi mesbah yang isinya ucapan syukur kepada Tuhan ya. Jangan isinya keluhan. Supaya dari mulut yang mengucap syukur kepada Tuhan akan dihadir namanya mesbah doa yang tulus dan murni ya. Dari mesbah doa tulus yang murni itu akan menghasilkan sebuah ajakan secara nurani ya. Jadi secara naluriah itu ajakan itu akan nyata gitu. Kita mau lanjutkan apa yang kita pelajari pada hari ini, menyambung pesan Tuhan kemarin ya Bapak Ibu terkasih. Gak usah khawatir, aduh saya kemarin masih suka ngomel-ngomel Abuna. Ya kalau ngomel-ngomelnya masih taraf yang wajar lah ya. Kita gak boleh munafik juga. Yang namanya orang tua kalau gak ngomel ya gak mungkin gitu ya. Istri gak ngomel ya gak mungkin. Yang penting ngomelnya bukan omelan yang kosong gitu. Kalau kita ngomel menegur itu boleh nggak? Ya boleh, asal jangan jadi hobi ya Bapak Ibu. Nah yang nggak boleh itu jadi hobi. Itu nggak boleh, apalagi jadi profesi. Wah, apa profesinya sekarang? Omelers. Waduh, apa tuh omelers? Sama seperti skaters, orang yang suka main ice skating, orang yang suka main skateboard. Oh gitu ya. Emang sukanya apa? Suka bikin omelet? Bukan, saya suka ngomel gitu ya. Jadi artinya kalau ngomel nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan jadi hobi dan jangan jadi apa? Profesi. Karena omelan yang baik itu adalah sebuah teguran dan nasihat. Jadi yang membuat kita ngomel juga harus bertobat ya. Jadi anak-anak juga harus bertobat, jadi sumber penyebab orang tua itu ngomel setiap hari. Dan suami ya bertobat juga, istri ya sama ya. Menantu, mertua, karyawan, karyawati, pimpinan, pelayan Tuhan sama ya. Ada banyak di antara kita ya dalam konteks umum itu nggak sadar gitu loh bahwa kehadiran kita tuh jadi sumber omelan di mulut orang. Nah ini yang nggak boleh terjadi di dalam kehidupan kita, apalagi sebagai Bapak Ibu dan anak-anak yang sudah termasuk dalam penyembah Tuhan, hidup dalam pertumbuhan iman setiap pagi ya. Itu jangan sampai mohon izin maaf ya kalau ada bunyi-bunyi gini. Nanti suatu saat Tuhan akan buka jalan dan berkat untuk bisa beli alat baru ya. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan kaya raya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kembali ke poin tadi supaya nanti Bapak Ibu nonton yang perbaharui mesbah hati itu jadi nyata gitu ya. Karena
Kalau kita konteksnya hanya mendengar dan juga mencari bahan renungan dan juga khotbah yang isinya wah bagus, tapi tidak terdampak dalam kehidupan kita secara nyata dalam hal yang sederhana, nanti kita akan makin rumit untuk bisa mengerti hubungan kita dengan Tuhan seperti apa. Sehingga kita langsung berasumsi bahwa ini kayaknya tata caranya salah. Ini kayaknya ritualnya nih kurang tepat. Atau misalnya kayaknya kerajinan saya dalam hal ini kayaknya keliru. Padahal Bapak Ibu sebenarnya ada hal-hal yang sifatnya itu benar-benar bisa menentukan perubahan orang lain dan itu berdampak dan kita rasakan secara nyata di dalam kehidupan kita. Jadi harus dua sisi. Sama seperti mata uang aja. Mata uang 500. Kalau yang satunya angka, satunya gambar. Yang sekalipun gambar kan gambar itu nilainya 500 gitu. Jadi artinya baik yang suka ngomel ataupun yang menjadi sumber omelan harus sama-sama berubah. Ya. Jadi harus sama-sama punya sebuah niat untuk mengubah dan membaharui, ya. Nanti kalau dari mesbah hati ini dirubah, dampaknya apa Abuna? Mesbah hidup kita dirubah. Akhirnya kehidupan kita dari segala aspek itu mesbah di hadapan Tuhan dan manusia. Oke, kita mau lanjutkan dulu ya sebelum kita bahas lebih lanjut. Di 2 Tawarikh pasal 15 masih ya. Kita akan baca dari ayat yang kemarin terakhir itu di ayat yang ke-9. Ya, tanya. Jadi kita mau baca dari ayat yang ke-9. Ia mengumpulkan 2 Tawarikh pasal 15 ayat 9 ya. 2 Tawarikh pasal 15 ayat 9. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Nah ini digaris bawahi ya. Kalau kemarin terakhir kan kita garis bawahi bahwa ada upah di setiap usahamu. Nah sekarang mereka melihat bahwa ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan. Ini juga digarisbawahi Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Apa yang digarisbawahi Abuna? Mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan. Lalu kemudian dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Ya, ini kalau Anda mau garis bawahi silakan, enggak juga enggak apa-apa kalau takut dihukum mati. Tapi enggak sampai begitu banget ya. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dengan kehendak yang bulat. Mereka mencari Tuhan. Nah, ini juga digaris bawah ya, kehendak yang bulat mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Ini juga mau digaris bawahi silakan. Bahkan pada Raja Asa memecat Ma'akha neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ini digaris bawahi juga ya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-30
pemerintah Asa. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi buat kisah dan juga pernyataan-pernyataan dan pembelajaran ini, panduan buat saudara dan saya. Ini keren banget ya, katakan keren banget. Oke, yang pertama kemarin masih ingat ya Bapak Ibu, Abuna mengatakan apa? Bahwa kita harus punya usaha terus karena ada upah yang menyertai kita. Kalau kita bicara mengenai upah, nggak ada yang akan nolak. Betul? Betul lah ya. Kita sebagai orang Kristen harus hidup dalam realita ya. Kita nggak boleh dalam kemunafikan, tetapi kita tidak boleh mencari keuntungan dan mencari upah. Jadi ini mekanisme dua yang berbeda. Ada orang yang melayani karena demi upah, tapi ada orang yang melayani karena dia rela hati. Tadi kita lihat ya, sepanjang umur dan hidupnya Asa itu apa? Tulus ikhlas. Wah, ini yang luar biasa. Tulus ikhlas. Kuncinya adalah hari ini tulus ikhlas, saudara. Katakan tulus ikhlas. Untuk menjadi orang yang tulus ikhlas ini nggak mudah. Ini butuh sebuah apa tadi? Kebulatan tekad. Makanya tadi Abuna minta tolong digarisbawahi. Karena tanpa kebulatan tekad seseorang tidak akan sanggup dan mampu terbentuk sampai kepada ketulusan dan keikhlasan. Jadi ketulusan keikhlasan adalah sebuah kematangan karakter. Ingat kemarin Abuna bilang, jadi orang Kristen, apalagi jadi seseorang yang sudah melayani Tuhan, apalagi jadi orang yang sudah diurapi dan diberkati Tuhan, oh karismanya luar biasa. Tetapi banyak orang Kristen yang melupakan karakter. Sehingga karismanya naik tetapi karakternya merosot. Makanya gak heran ada banyak kasus-kasus yang menyimpang. Abuna tidak akan sampaikan kasus-kasusnya, tetapi pasti Anda semua sudah mengerti apa yang Abuna maksud ya, supaya tidak jatuh dalam menghakimi saudara seiman. Jadi artinya karakter ini harus terbentuk sampai apa? Sampai segabah dan serupa dengan Kristus. Bukankah Kristus adalah gambaran nyata bentuk karakter yang matang dalam ketulusan dan keikhlasan? Hanya Yesus Kristus yang dengan tulus dan ikhlas mengizinkan apa yang menjadi cawan dari Allah Bapa dia minum, lalu kemudian dia menjadi bagian dari cawan itu. Sehingga apa saudara? Ia harus dengan tulus dan ikhlas disalib, dihabiskan semuanya sampai gak ada sisa demi menebus dosa manusia yang mau percaya kepadanya. Nah, dalam kaitannya dengan kehidupan kita hari ini, ada kaitan dengan ayat yang ke-7. Ya. Kalau Anda dan saya mau sampai kepada pribadi seperti Raja Asa, yaitu dengan tulus ikhlas sepanjang hidupnya, semasa hidupnya. Artinya semasa hidupnya ini adalah semasa hidup di mana mereka sungguh-sungguh mengikuti apa yang Raja Asa lakukan dan kerjakan. Jadi ini bukan berarti hanya kepada Raja Asa saja, tetapi kepada semua yang mengikutinya. Ingat di ayat yang ke-9 tadi, ketika Raja Asa mengumpulkan, lalu direspon ayat 10, mereka terkumpul. Ya, kenapa mereka mau terkumpul dan berkumpul? Karena mereka melihat ada bukti Tuhan yang menyertai Raja Asa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Nah, ini menjadi penting. Kalau misalnya sampai hari ini kita rindu anak-anak kita bertobat, kita rindu suami istri kita bertobat, kita rindu orang-orang terdekat kita berubah. Hari ini Tuhan kasih jawabannya. Kalau engkau berkehendak mereka mengikutimu, maka mereka harus melihat aku menyertaimu. Dengan kata lain begini, kalau saya rindu dia mengikuti jejak saya, apa maksudnya? Ke gereja, lalu ikut BW, lalu bangun pagi, lalu baca Alkitab,
ikut mesbah keluarga, takut akan Tuhan, setia. Mereka harus melihat hidup kita ini mengalami penyertaan Tuhan yang nyata. Yang mau katakan amin. Dan untuk sampai di tahap itu, kita harus membulatkan tekad kita, saudara. Supaya kita sampai kepada sebuah kematangan karakter yang dinamakan tulus ikhlas. Ini luar biasa. Jadi kuncinya adalah kalau mau buat orang ikut ke kita rindu apa yang kita doakan Tuhan genapi, maka orang yang kita doakan itu harus melihat bahwa kita mengalami penyertaan Tuhan. Sama seperti Raja Asa. Yang mau katakan amin. Yes. Jadi sekalipun misalnya kapan nih? Kan biasanya orang begitu ya. Karena apa? Karena orang langsung berpatokan gini. Loh, saya sudah didoakan sama si pendeta ini, sama si pendeta Inu, sama si pendeta Uni. Kok nggak terjadi apa-apa? Oh, saya sudah ngikutin apa yang pendeta itu ngomong. Kok nggak terjadi apa-apa? Tuhan belum jawab doa saya. Oh, saya sudah menabur untuk ini, katanya suruh harus bangun ini, katanya harus mendukung ini. Kok jawab doa-doa saya belum dijawab? Kok nggak terjadi apa-apa? Selama Anda masih, jangan Anda deh nanti menghakimi. Selama kita masih suka, mana? Kok nggak terjadi apa-apa? Selama itu pula, sampai Tuhan datang nggak akan terjadi apa-apa. Kok Abuna mendahului Tuhan? Enggak. Ini berdasarkan yang tertulis dalam kitab suci. Kemarin kan Abuna kasih tahu, mencari Tuhan itu harus modalnya seperti daras. Betul kan? Ditulis kan? Gak usah pakai bahasa Ibrani tulisnya, bingung nanti. Pakai tulisan kita aja, tapi istilah daras itu. Karena daras itu adalah sesuatu yang sifatnya dalam. Mencari dengan sungguh-sungguh sampai menemukan. Dan juga menjaganya. Nah, yang dibutuhkan apa? Seperti yang Rasul Paulus katakan, engkau membutuhkan ketekunan dan ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji. Makanya itu diambil dari istilah teks asli. Orang yang tekun itu adalah orang yang selalu tidak pernah berhenti secara aktif. Dalam perjalanan hidup dan pelayanan kita yang gak selalu mudah. Baik itu pelayanan di gereja, keluarga, dunia kerja, di mana kita secara manusia, yes, realitanya suka lelah dan ingin menyerah, betul. Kita nggak bisa avoid itu, kita nggak bisa hindari itu. Tetapi ada kesempatan buat kita untuk kita juga bisa fight, bisa menghadapi itu semua dan mengantisipasi itu. Dari teks aslinya itu di ayat yang ke-7 kemarin. Dan ayat yang ke-8. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Perhatikan baik-baik. Kita jangan fokusnya lagi kepada upahnya. Karena nanti kalau kepada upahnya. Begitu upahnya nggak dapat mana katanya upah. Nah, kita nggak sampai kepada pembentukan karakter sebagai karakter yang tulus dan ikhlas sepanjang hidup kita. Pelayanan capek-capek mana? Utang makin banyak. Orang langsung kendor pelayanan. Nggak mau melayani. Udah pelayanan mana malah jadi carut marut. Tuhan melihat ketulusan ikhlasan saudara dan saya. Kalau saya nggak melayani di gereja Abuna. Loh, hidup kita kan mesbah seperti saya bilang, mesbah. Jadi rumah tangga kita itu mesbah kita. Anak-anak yang masih sekolah yang belum pelayanan di mimbar. Kalau di OIC sih anak-anak udah pada pelayanan mimbar semua, anak-anak Kresjen. Tapi bukan cuma itu aja, sekolah juga itu mesbah kalian gitu.
Itulah pelayanan kita. Disitulah kita harus menerapkan apa yang dikatakan sebagai menguatkan ini. Ini dari kata aslinya itu hazak. Katakan sama-sama, hazak. Hazak ya. Tulisannya CHAZAQ. Hazak ya. Jadi Daras kemarin mencari sampai menemukan dan mempertahankan, lalu apa? Hazak. Hazak itu kenapa saya diambil dari teks asli Ibrani? Karena akar katanya ini memiliki banyak arti, saudara. Kuat, teguh, berani. Yang sifatnya itu relasinya adalah kepada kosakata yang sifatnya aktif. Memperkuat, memberanikan diri, mengukuhkan, mendukung, meneguhkan, sekalipun tidak ada orang yang meneguhkan dan tidak ada situasi yang mendukung. Hazak juga bicara mengenai sebuah anjuran yang merupakan mungkin nasihat sekaligus sedikit omelan tapi positif, yang mengatakan begini, jangan lemah semangatmu. Artinya lawan keputusasaanmu. Betul, kita bisa kecewa, kita bisa merasa gagal, kita bisa merasa tertolak, dan itu pasti membuat semangat kita lemah. Tetapi firman Tuhan hari ini di BW ini sekali lagi mengatakan bahwa apa? Hazak. Hazak itu apa? Berani. Kita memberanikan diri. Berarti apa? Aslinya nggak langsung berani, saudara. Seorang raja seperti Asa pun dia menguatkan dirinya. Di ayat yang ke-8 dikatakan dia menguatkan dirinya. Dia menguatkan hatinya, lalu dia langsung mulai melakukan banyak hal. Jadi kita sekarang bisa mengerti bahwa di tengah kesunyian saat kerja keras kita terasa kayaknya kok sia-sia ya. Saya sabar kok sia-sia ya. Firman Tuhan menyuruh kita apa? Kita harus tetap menguatkan. Kita harus keluar tenaga ekstra untuk semakin kuat gitu. Satu sisi kita akan mendapat kekuatan daripada Tuhan. Tapi kalau kita menutup diri, itu sama seperti sebuah mangkok ditutup pakai sebuah ember, ditutup pakai tutupnya, ditaruh di atas di bawah pancuran air, lalu airnya dibuka besar, tapi tutupnya nggak dibuka. Apakah embernya terisi dengan air? Nggak akan mungkin terisi selama tutupnya itu nggak dibuka. Selama pikiran kita kunci dengan nggak mungkin. Selama hati kita terkunci karena kita selalu ngeluh dan nggak sabar, maka selama itu pula kucuran kekuatan daripada Tuhan itu tidak akan nyampe. Ingat, kita itu ada dua manusia, jasmani dan rohani. Kekuatan Allah sekalipun supranatural ada intervensinya untuk membuat kehidupan kita yang natural menjadi terlihat kuat. Ya. Jadi bukan hanya sekedar semata-mata kuat, damai, sejahtera. Kadang-kadang itu yang suka membuat orang Kristen gini, ilfil katanya damai sejahtera, katanya kuat, mana? Katanya mujizat, mana? Nah sekarang kalau kita ditanya, berarti kita itu enggak tulus dan ikhlas mengikut Tuhan Yesus. Enggak tulus dan ikhlas untuk bangun pagi. Karena kita mengkomparkan dan membandingkan dengan apa yang sudah kita dapat kalau saya bangun pagi atau ikut BW atau saya setia sama Tuhan. Kira-kira demikian. Jadi setelah kita memperbaiki mesbah hati, sekarang saatnya kita apa? Meneguhkan. Apa tadi? Meneguhkan. Tadi istilahnya apa Bapak Ibu? Hazak, betul. Waduh, puji Tuhan ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Allah kita yang heran ya. Jadi meneguhkan, ingat, iya ya. Nah, sampai akhirnya mereka berani untuk bersumpah setia. Dengan suara nyaring lagi di ayat yang 14 dan 15. Bahwa apa saudara? Mereka akan bersumpah dengan sungguh-sungguh, segenap hati mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau rindu mengalami pengalaman pribadi sama Tuhan, sudah sungguh-sungguh belum?
kita mencari Tuhan, melayani Tuhan, menjalani hidup ini. Udah sungguh-sungguh Abuna, sudah bangun doa tiap hari. Kalau sudah bangun doa tiap hari, maka mulut kita tidak akan gini. Oh, sudah bangun tiap hari kok belum ada jawabannya. Udah bantu gereja kok belum ada perubahannya. Udah bantu orang yang tidak mampu, udah ini, udah itu. Kita harus keluar dari tipu daya pemikiran seperti ini, saudara. Karena orang yang sampai kepada pembentukan karakter yang tulus dan ikhlas, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata ini. Saya pernah menjadi orang yang keluar kalimat begini. Sudah paling jujur, saya ngomong sendiri sama istri saya. Bahkan istri saya pun juga pernah ngalamin Abuni ngomong sama saya. Walaupun bukan ngeluh ya gini, lucu ya. Makin jujur, makin bersih, makin ini kok malah makin ditinggal sama orang ya. Orang yang gak jujur, yang udah ketahuan begini begitu kok malah makin banyak yang ikut ya. Karena orang yang mengikut itu bukan melihat ada penyertaan Tuhan, tetapi ada sesuatu yang menguntungkan mereka. Itu dia jawabannya sekarang. Jadi orang-orang yang mau mengikuti kita secara tulus ikhlas tidak akan mungkin sebanyak itu secara langsung. Karena apa? Karena untuk sampai kepada orang itu, sampai kepada tulus ikhlas itu butuh waktu, butuh kematangan karakter, bukan cuma haus akan karisma seseorang. Atau karisma keadaan yang menghasilkan bahwa wah iya ya benar ya ikut ini nih maka begini. Semua itu butuh proses dan butuh kebulatan dan kebulatan tekad Bapak Ibu. Saya di sini tidak akan memaksa Bapak Ibu ya untuk ayo kita bulatkan tekad, enggak. Karena membulatkan tekad itu butuh secara naluri kita masing-masing. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai sahabat Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, Abuna mau mengingatkan dan mengajak sebenarnya. Yuk kita membulatkan tekad kita. Sesulit apapun dan sengantuk apapun, seberat apapun, bukan cuma berat mata kita ya, tapi berat pergumulan kita. Justru disitulah kita harus mendemonstrasikan bahwa kita tidak takut dengan pergumulan ini. Boleh taruh tangan di dada. Aku tidak takut dengan pergumulan ini. Aku tidak takut dengan goncangan ini. Ekonomi sedang goyang, aku tidak takut dengan goyang ini. Mau goyang ekonomi, goyang dompet, gak masalah. Yang penting kita bergoyang bersuka di dalam penyertaan Tuhan. Bersuka cita dan bersukaria karena kehadirannya yang nyata. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan gak pernah mencopot jabatan kita dan status kita. Tapi kalau yang dilakukan oleh Raja Asa itu adalah sebuah bukti dan sebuah contoh. Ini yang terakhir. Kebulatan tekad untuk melakukan pembaharuan mesbah hati dan mesbah kehidupan kita tidak akan terjadi kalau kita nggak tegas sama diri sendiri dan juga nggak tegas sama orang lain. Kadang kita suka nggak tegas apa, kasihan ya nggak enak nanti kalau gimana. Kalau sudah sekali ikut dengan cara Tuhan, jangan pernah sekalipun kompromi atau melunak. Kalau secara dunia kita mengeraskan hati kita karena kita kekeh gitu loh. Ini menurut saya bagusnya begini. Kenapa kita tidak mengeraskan hati kita? Dengan kata positif itu bukan mengeraskan, tetapi meneguhkan hati kita. Bahwa ikut Tuhan itu yang seperti ini. Karena kebanyakan orang apa? Ikut Tuhan kok kayak begitu. Tapi ya nggak bisa masa. Coba kamu pikir. Akhirnya kita iya juga ya. Nah, kenapa? Karena kita belum sampai kepada tahap di mana kita itu sungguh-sungguh dengan kerinduan kita itu cari Tuhan dan hidup di dalam rencananya Tuhan. Tanpa mikir diberkati nggak ya, sembuh nggak ya, pulih nggak ya, dia bertobat nggak ya, Tuhan tolong nggak ya, tanpa mikir itu. Makanya di sini gambarannya apa? Raja Asa memecat siapa? Memecat ibunya. Ibunya sendiri itu dipecat jadi
jadi ibu, bukan jadi ibu kandung, ya. Juga bukan jadi nenek-nenek, ya. Aku pecat kau jadi nenek-nenek, gitu ya, bukan. Tetapi dia copot jabatannya jadi ibu suri. Apa artinya saudara? Kalau hari ini sampai detik ini untuk kesekian kalinya Roh Kudus berkata, dan mungkin saat ini untuk kesekian kalinya Roh Kudus mengingatkan, pecat orang itu, berani mengatakan kamu sudah tidak bekerja di sini lagi. Karena apa? Gara-gara orang itu kebusukan-kebusukan di pekerjaan ini muncul banyak. Malapetaka itu datang. Ya, tolong pertimbangkan. Kita bukan mau kejam sama orang. Tetapi kalau kita mengizinkan serigala ada di dalam rumah kawanan domba, mati semua domba-dombanya Bapak Ibu. Termasuk orang yang jagain ya pasti kabur ya. Kalau Tuhan Yesus sih nggak pernah kabur karena dia gembala yang baik. Tapi kalau manusia kita jujur bicara realita. Apakah akan kabur? Mungkin kabur duluan kali. Secara umum ya, kalau dia tahu jabatannya apa, dia akan tetap di situ seperti nahkoda yang setia. Dia tunggu dulu semua penumpangnya keluar baru dia keluar. Resikonya ya kalau pas dia mau keluar kapalnya terdampar tenggelam, ya itu resiko dia sebagai seorang nahkoda. Sama. Kalau memang kita sudah tahu ini gara-gara si A, si B di sini, ini pada ngaco semua ini. Ya lebih baik kita offin aja. Tapi kan bukan musuhan. Kan ingat, yang dicopot itu bukan hubungannya. Tapi apa? Status jabatannya. Artinya apa? Tetap ada komunikasi yang baik, yang humanis, tapi tegas. Sekali lagi, banyak orang mengeraskan hati ketika ditegur firman Tuhan. Ini keliru. Tapi kita bisa gunakan ini. Kenapa kita enggak mengeraskan hati kita untuk tetap ikut nasihat Tuhan? Yang mau katakan amin. Iya. Apa dampaknya saudara? Setelah kita berdoa. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tuntunanmu. Hamba minta tutup bungkus setiap apa yang hamba sampaikan dengan darah-Mu yang kudus. Supaya kami semua bisa mengerti dan dengan tulus dan ikhlas melakukannya. Sehingga kami mendapatkan hasil dari apa yang kami lakukan ini melebihi upah yang Engkau janjikan. Biarlah kami tetap setia, kami tulus ikhlas, iman yang tidak kompromi dengan dosa. Termasuk itu menyangkut keluarga sendiri. Jikalau Tuhan minta untuk aku tinggalkan demi hidup dalam kekudusan, kuatkan dan teguhkanlah hatiku ya Tuhan. Agar aku hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Supaya tidak ada berhala-berhala dalam kehidupan ini. Ambisi, relasi tidak sehat, kebiasaan berdosa. Itu tidak boleh ada lagi sebagai berhala di dalam kehidupanku. Supaya mulai hari ini aku memimpin orang lain hidup kepada Tuhan dan di dalam Tuhan. Karena mereka melihat penyertaan-Mu sempurna. Taruh tangan di dada yuk Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Berikanlah aku hati yang teguh dan tulus ikhlas untuk tetap mencari wajah-Mu setiap pagi dan hidup di dalam-Mu ya Yesus Kristus. Tolonglah setiap kami tidak kompromi lagi dengan dosa. Pimpin kami dalam pembaharuan setiap hari. Supaya hidup kami memancarkan kasih setia-Mu dan menampakkan kebenaran-Mu. Dan dengan demikian orang-orang akan mengikuti jejak-Mu yang nyata terlihat di dalam kehidupan kami sebagai mesbah kehidupan yang diperbarui. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sembuh, yang lemah pasti akan disembuhkan dan dikuatkan. Yang berbeban berat, yang mengalami persoalan, Tuhan pasti akan turun tangan dan campur tangan untuk mengatasinya. Biarlah kami semua tidak lagi melihat upah seperti itu, tetapi kami melihat hasil bagaimana Engkau menyertai kami. Itu jauh melebihi dari segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami siap menerima berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, bukalah hatimu, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Ingat baik, Ia selalu menyertai engkau sebab Ialah Immanuel, Allah yang menyertai. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Setiap kali engkau bangun pagi ikut BWI, engkau sedang memandang wajah-Nya untuk memberikan damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera ini akan membuka dan membangkitkan semangat kita, menengguhkan hati kita, mengeraskan tekad kita, agar tidak lagi berkompromi dan mudah digoncangkan dengan pengertian yang di luar daripada kebenaran Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita semua diberkati Tuhan. Kita menjadi berkat, dan berkat-berkat Tuhan tak pernah jauh daripada kita. Berkat yang sempurna yang datang dari Allah Bapa di sorga. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jawabannya apa Bapak Ibu? Damai. Katakan damai. 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 Itu bukan berarti tanpa konflik ya Bapak Ibu. Ingat baik. Damai itu adalah begini. Sekalipun ada konflik, tetapi kita Damai. tidak capek ya. Karena apa? Ya sudah, konflik itu wajar. Jadi kehidupan kekristenan harus siap menghadapi realita kehidupan, tetapi kita selalu mendapatkan kedamaian. Kita hidup tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Damai. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih ya Bunda Abuni. Terima kasih semua Amin. saudara. Terima kasih Abu Terima Nabi kasih juga Bapak dan Ibu. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Abuna, Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih. Tuhan Yesus berkatin kita masing-masing kehidupan. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Selamat berakhir pekan. Jangan Kasih Terima kendor. kasih Kendor. kalau ketemu orang sebelum kerja, sebelum ngapa-ngapain, kita harus ngajak. Apa ngajaknya? Ayo sebelum kerja BW dulu. Ayo sebelum bangun BW dulu ya. Karena di YouTube kita addressnya adalah @bw dulu ya. Jangan kasih kendor. Oke, Tuhan berkati Bapak Ibu. Bye. Amin. Bye-bye. Terima kasih Abu Nabi. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih ya Bunda. Bunda. Ya, terima kasih. Shalom. Tuhan berkati. Halo. Salam. Bye. Bye. Dah. Bye.